kembali lagi ke channel Jurnalistik Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan konten Jurnalis Talk bersama saya Aprilia Dwi Anjani, biasa dipanggil April, dan rekan saya Arini Adila Yusiti Sultan, biasa dipanggil Arini. Di sini kami bersama narasumber dari anggota Kontrol Internal BEM FH Unsika. Untuk narasumber kami bisa memperkenalkan diri dulu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Novendra sebagai anggota Kontrol Internal BEM FH Unsika tahun 2021, Kabinet Pandawa 5. Ya. Di sini nih kita ada ketemu dengan narasumber kita, Novendra dari Kontrol Internal itu, karena dikit lagi BEM bakal ada ngadain ini ya, rapat BEM ya. Nah di sini kita pengen sharing tentang sosialisasi BEM FH Unsika nanti, tentang apa yang bakal mereka maksudnya untuk rapat BEM nanti gitu. Mungkin untuk sosialisasi nanti bakal dasar-dasar yang bisa diketahui sama mahasiswa FH Unsika tuh apa aja sih? Ya, rapor BEM ini sebagai penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dan perilaku dari anggota dan departemen-departemen yang ada di bidang kabinet kami. Dan tujuannya untuk apa? Untuk mengkontrol. Karena yang namanya BEM ini kan adalah representasi dari demokrasi kampus. Kita ini yang namanya demokrasi, sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi demokrasi itu terbaiknya adalah popular control. Yang artinya dikontrol oleh masyarakat yang ada di Unsika tersendiri adalah mahasiswa. Semakin kuatnya kontrol di dalam mahasiswa, itu akan menjadikan lebih baiknya lagi pekerjaan BEM. Karena mengutip dari perkataan Legend TNI Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1966 sampai 1977, dia mengatakan bahwa kritik atau punah, perubahan itu biasa bagi orang-orang yang berpikir. Makanya dari kami sendiri, yang artinya adalah kritik itu biasa gitu. Kritik itu tuh baik untuk demokrasi atau punah, karena namanya kritik itu akan membuat perubahan bagi suatu organisasi. Makanya moto tagline dari kabinet kami, memadukan cita demi perubahan. Artinya apa? Kita ini memadukan cita daripada kurang lebih 1.200 mahasiswa FH untuk merubah daripada organisasi BEM kita ini. Begitu kira-kira. Berarti rapat BEM ini tuh beneran baru disosialisasikan saat kepengurusan tahun ini ya? Betul. Sebelumnya itu belum ada. Betul. Emang pengen menerima kritik-kritik langsung dari mahasiswa FH Unsika. Betul. Sebelum rapat BEM yang akan nanti diadakan, di bulan Maret lalu udah sempat ada rapat BEM juga kan ya? Iya, kira-kira Mei. Ya, Saya koreksi kira-kira Mei. Ya. Itu gimana sih cara konsepan dan realisasinya? Ya, konsep dari kami tersendiri itu ingin memudahkan juga mahasiswa untuk mengakses dan menilai BEM dengan membuka link G-form yang kami buat. Jadi nanti mahasiswa menilai siapa namanya, perkenalan diri siapa namanya, lalu juga berapa angkatan keberapa, lalu juga akan menilai daripada kinerja anggota-anggota kami, kayak misalkan menilai anggota kami pekerjaannya seperti apa, nilai departemen ini pekerjaannya seperti apa, gitu kira-kira. Tadi kan dibahas ya Kak, departemen. Nah, setiap departemen kan pasti ada proker ya yang dijalankan. Izin bertanya, untuk setiap departemen apa aja sih proker yang sudah dijalankan atau di akhir bulan ini akan ada dijalankan juga gitu Kak? Ya, saya kira kalau program kerja sudah pasti banyak, terutama dari bidang-bidang itu sudah pasti banyak. Yang pertama dari bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan sendiri punya program seperti pra-PKKMB yang sudah dilaksanakan kemarin, lalu juga ada inaugurasi, lalu juga ada LDKM dan PKKMB. Itu sebagai pintu masuknya, sebagai welcoming terhadap maba-maba yang baru. Itu dari kemahasiswaan. Lalu juga ada dari Departemen Seni Budaya yang dibidangi oleh bidang kemahasiswaan, ada Space of Art, lalu juga ada Jelajah Nusantara, dan nanti yang awal bulan nanti Desember kira-kira ada Disnatalis FH Unsika. Dan saya kira masih banyak lagi dari departemen-departemen lain yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu mungkin di sini ya, karena saya kira itu akan memakan waktu yang banyak. Tapi yang saya bisa yakini adalah program-program kerja ini adalah program-program terbaik yang memang memiliki inovasi-inovasi terbaru, gitu kira-kira.
program selanjutnya yang paling besar itu, maksudnya targetnya akan benar-benar sebagai puncak akhir kepengurusan itu apa nih? Saya kira untuk akhir-akhir pengurusan setiap departemen punya program-program kerja itu, dan kami tidak ada yang memastikan kalau ini tuh sebagai tonggak terakhir, tidak ada, karena semua program menurut kami itu adalah program-program terbaik dan itu program-program prioritas menurut kami. Oh, jadi semuanya itu akan diusahakan untuk terrealisasikan? Iya, dia akan diusahakan untuk terrealisasikan, sudah pasti. Mungkin untuk rapat BEM yang sebelumnya itu, yang saya tahu ya dari mahasiswa itu kan ada beberapa kayak karena pertama kali juga Gifrom rapat BEM itu mereka merasa ada beberapa hal yang kayak menyulitkan, seperti untuk pencantuman bukti chatan dengan yang itu ya, tahu ya itu. Nah, itu kira-kira tanggapannya gimana ya? Ya, sebenarnya tujuan dari kami sendiri untuk menciptakan itu karena untuk membuktikan kalau misalkan anggota departemen ini benar-benar baik atau enggak. Karena memang kita ingin melupakan budaya-budaya nepotisme yang ada di kampus. Karena kami nggak pengen dari CI nggak pengen untuk membudayakan hal-hal nepotisme itu. Kayak misalkan, karena anggota BEM ini saya kenal, saya pilih dia aja lah sebagai anggota terbaik. Kami nggak pengen seperti itu. Makanya kami membuat sebagai bukti itu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak ada bukti dan bisa memberikan alasan kenapa dia baik, saya kira itu nggak apa-apa. Oh ya, berarti menghindari hal-hal yang sebelumnya cuman mengambil orang-orang yang dikenal ya. Betul. Pemilihan itu harus berdasarkan bukti valid. Betul. Berarti ada alasannya ya teman-teman, kenapa sedikit harus mencantumkan bukti SS chatan sama anggota BEM itu yang kemarin. Mungkin boleh ditambahin ya. Karena memang tujuan dari BEM tersendiri itu ingin menciptakan merit system. Jadi untuk menghilangkan nepotisme ini, menghilangkan budaya-budaya daripada hanya kenal, itu kita menciptakan merit system, yaitu hanya orang-orang terbaik yang bisa mendapatkan nilai atau yang bisa mendapatkan value, yang bisa mendapatkan award ya. Jadi kita tidak ingin hanya orang-orang yang paling banyak dikenal sama mahasiswa yang jadi terbaik, tapi orang-orang yang benar-benar kerja, prokernya jelas, prokernya jalan dan sebagainya, benar-benar mengayomi mahasiswa, itu baru yang kita nilai menjadi anggota terbaik gitu. Seperti yang sebelumnya ini kan di BEM juga ada staf muda ya. Betul. Nah, itu berarti pemilihannya udah terrealisasikan belum yang diinginkan BEM itu tadi? Ya, kami kira sudah. Karena memang untuk staf muda itu sudah dilaksanakan ketika bulan Agustus. Ya. Dan itu berbeda perekrutannya itu sendiri. Karena kami ingin mengembangkan merit system itu, maka kami menciptakan sesuatu sistem perekrutan terbaru. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya sebatas interview, tapi kita juga akan memberikan soal-soal yang dikhususkan untuk misalkan Anda, ya kita contoh lah analogi ya. Anda ini mau masuk ke salah satu departemen di BEM. Kami akan berikan soal atau berikan contoh kasus. Bagaimana caranya Anda kalau menjadi anggota BEM itu, bagaimana caranya Anda mengantisipasi soal contoh kasus itu. Dan lalu juga kita akan melakukan sistem pengenalan diri seperti kayak SWOT ya kan, strength, weakness, opportunity and threat. Lalu juga ada pengenalan-pengenalan seperti tes-tes kepribadian diri. Jadi kami bukan sebatas hanya kenal dengan adik-adik kita, lalu kami juga akan benar-benar menilai mereka ini pantas atau cocok apa enggak, benar-benar dari dirinya mereka sendiri, bukan settingan, bukan editan, bukan hanya kenal, tapi benar-benar mereka ini mampu gitu. Dan memang di staf muda itu tersendiri memang kita tujuannya untuk meregenerasi, karena yang namanya setiap manusia itu kalau misalkan masuk ke organisasi yang baru pasti akan beradaptasi, ya kan? Apalagi dengan namanya BEM, itu tupoksinya dan kewenangan dan kekuasaannya itu berbeda dari organisasi-organisasi seperti yang dulu, seperti OSIS di SMA dan SMP. Yang kalau SMP itu tergantung sama gurunya, yang SMA tergantung izin, tambah lagi tergantung izin sama gurunya. Dan kalau di BEM itu agak luas. Jadi kita ingin mempercepat adaptasi itu, jadi benar-benar kita bisa kerja untuk mahasiswa. Kita benar-benar bisa mengambil aspirasi, benar-benar bisa membangun EVA kita bareng-bareng bersama gitu. Agak mundur sedikit nih Kak, tadi terkait proker per departemen, ini tanggapan Kakak sebagai kontrol internal, jika ada salah satu departemen yang program kerjanya tidak terrealisasikan dengan baik atau ada beberapa
anggap aja satu program kerjanya yang belum dilaksanakan gimana tuh Pak? Kalau misalkan program kerja yang memang ada target yang tidak terrealisasi, itu kita akan evaluasi kenapa tidak terrealisasi. Karena kita tidak bisa menghukum mereka kalau tidak terrealisasi, tapi kita akan mengevaluasi bagaimana kenapa tidak bisa. Karena kan yang seperti kita tahu, kita sedang ada di pandemi COVID-19. Lalu juga tantangannya pun berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah lama di rumah, sudah lama study from home. Jadi kami akan mengevaluasi program-program tersebut kenapa tidak sesuai target. Lalu juga kita akan beri pengarahan kepada mereka agar jangan sampai ke depannya tidak seperti itu lagi. Kalau misalkan tidak terlaksana, saya kira kurang lebih sama. Tapi yang akan membedakan adalah kita akan benar-benar memberikan surat peringatan teguran mungkin kenapa tidak terrealisasi. Karena kita tidak ingin dari anggota BEM itu hanya asal ngomong untuk membuat program kerja, tapi benar-benar program kerja ini bisa terrealisasi dan benar-benar bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Untuk yang seperti hal-hal yang membedakan kepengurusan BEM saat ini dan sebelumnya itu apa sih yang benar-benar bisa terlihat sama mahasiswa ini tuh apa aja gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi, sebagai Nova Riwanto Vendra ya pribadi, perbedaannya saya kira signifikan. Kenapa bisa? Karena memang kita juga berbeda tantangannya dengan BEM yang sebelumnya. BEM sebelumnya baik, kabinet BEM sebelumnya itu baik. Tapi menurut kami mengimprovisasi, kami melakukan perubahan-perubahan dengan memadukan cita-cita banyak orang. Lalu juga kami memiliki inovasi-inovasi terbaru dengan sistem-sistem yang terbaru yang sesuai tantangannya dengan masa jabatan kami saat ini. Ya, karena kan kita, yang saya tadi telah bilang, kita ada di pandemi COVID-19 yang memang mahasiswa sudah banyak melakukan study from home. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita belum ada pandemi COVID-19 yang memang bisa langsung meminta partisipasi mahasiswa langsung secara tatap muka. Tetapi dengan situasi saat ini itu sangat berbeda, maka tantangannya berbeda dan kita menginovasi dengan hal-hal yang berbeda itu lagi. Tadi kan di awal juga sudah dijelaskan kurang lebih ya gambaran tentang rapat BEM. Terus juga ini ada beberapa pertanyaan nih Kak dari beberapa mahasiswa Fakultas Hukum yang akan ditanyakan kepada Kakak selaku kontrol internal BEM. Yang pertanyaan pertama itu ada, apa sih yang kalian urus di Badan Eksekutif Mahasiswa? Bisa disampaikan pencapaian yang sudah diselesaikan dan bisa dijelaskan secara jelas dan singkat. Kalau misalkan singkat, saya kira waktunya nggak cukup untuk 30 menit atau lebih ya, karena sangat banyak yang telah kita accomplish. Tapi kita untuk departemen BEM sendiri, kita membidangi beberapa bidang. Ada bidang kemahasiswaan, ada bidang sosial dan politik, ada juga bidang jaringan dan komunikasi, dan bidang akademik yang memang akan membawahi departemen-departemen. Seperti kalau di bidang kemahasiswaan itu ada departemen seni budaya, departemen PMUA atau pemberdayaan mahasiswa, UKM dan jaringan alumni. Lalu juga ada departemen olahraga, dan kalau misalkan di Sospol atau bidang sosial politik itu ada departemen kajian aksi dan strategis atau Kasrat. Lalu juga ada departemen hubungan pengabdian masyarakat. Lalu juga ada departemen pemberdayaan perempuan. Dan kalau misalkan di akademik sendiri ada namanya departemen PKK atau pendidikan dan keilmuan. Lalu juga ada advokasi kesejahteraan mahasiswa. Dan kalau misalkan di jaringan dan komunikasi itu ada departemen media dan public relation. Lalu juga yang kedua ada departemen bisnis dan kemitraan. Dan memang kalau misalkan program-program sudah di-accomplish, saya kira banyak, dan itu bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa atau sobat jurnal itu di IG kami di Eva Unsika. Di Instagram kami akunnya @evaunsika. Itu banyak sekali program-program yang memang tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga masyarakat Karawang. Jadi kita benar-benar bisa mengabdi kepada di luar Eva Unsika, di luar Unsika, dan bisa mengabdi kepada Karawang itu sendiri. Oke. Untuk selanjutnya ada yang meminta untuk dijawab secara serius, apakah birokrasi kampus itu penting
dari pandangan BEM sendiri, karena contoh seperti permasalahan di kampus kemarin, perihal surat edaran tatap muka dari pihak BEM sendiri kurang ada koordinasi, jadinya informasi mengambang atau selayang gitu aja lewat gitu. Itu tanggapannya gimana ya? Kami kira kalau misalkan birokrasi sudah barang tentu penting. Yang namanya birokrasi itu mengatur, kuncinya adalah mengatur agar hierarki daripada struktural itu sendiri. Jadi jangan sampai adanya kebimbangan yang ternyata terjadi di sekarang saat ini. Dan kalau misalkan yang kami inginkan adalah seharusnya birokrasi itu dapat dipotong lebih singkat, karena yang namanya good governance itu ingin memudahkan masyarakat atau mahasiswa. Jadi kami ingin sebenarnya yang di BEM sendiri kita sudah banyak memotong birokrasi di dalam BEM itu sendiri agar mahasiswa lebih mudah untuk mengapproach BEM untuk meminta aspirasi, memberikan aspirasi kepada BEM untuk disampaikan lagi ke dekanat atau rektorat. Dan kalau misalkan untuk birokrasi di dalam kampus, kami kira itu di luar kewenangan kami untuk mengatur, tapi kami sudah pasti ketua umum kami, Ketua Umum Robinson Matius telah mengusahakan untuk bisa dipercepat semuanya. Harus diperbaiki semuanya. Jangan sampai ada kebimbangan di antara itu. Jadi mahasiswa sendiri tidak akan pusing. Apalagi yang namanya di dalam study from home. Kita itu kan ada jarak-jarak jauh. Ada mahasiswa yang dari Provinsi Jawa Tengah, ada mahasiswa yang dari Provinsi Banten, ada mahasiswa yang dari Provinsi Sumatera dan sebagainya. Provinsi Sumatera Utara dan sebagainya. Jadi Ketua Umum kami juga sudah mendesak dan memberikan aspirasi kepada rektorat untuk dipermudah hal-hal ini. Jangan sampai memberikan masalah-masalah yang serius. Jangan sampai ini membatasi pendidikan yang ada di Unsika atau Universitas Singapura Bangsa Karawang itu sendiri. Jadi kami benar-benar ingin adanya kemudahan. Itu sudah diusahakan oleh Ketua Umum kami dan Wakil Ketua Umum kami. Ya, mungkin di sini untuk Ketua Umum Pak Bang Robinson Matius sendiri kan obrolan langsungnya udah lebih baik ya, dan birokrasinya di lebih perkecil gitu. Tapi mungkin di sini pertanyaan mengenai sosialisasi yang menurut anonim ini kurang jelas dan masih mengambang untuk informasi tatap muka itu juga. Itu tanggapannya gimana? Karena mungkin sosialisasinya kali ya. Sebenarnya untuk sosialisasi dari advokasi kesejahteraan mahasiswa sendiri itu sudah memberikan advokasi secara masif di dalam grup-grup angkatan, memberikan sosialisasi, memberikan informasi di dalam grup itu, yang biasanya kami itu dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa itu di awal-awal katanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena apa? Karena di sana banyak juga mahasiswa yang memang ternyata tidak mengakses grup angkatan, dan ternyata tertimbun dengan pesan-pesan atau chat-chat lain. Jadi kami juga memberikan inovasi-inovasi terbaru, akan membuat inovasi-inovasi terbaik yang langsung menjurus kepada mahasiswa, yang langsung datang kepada mahasiswa. Jadi jangan sampai mahasiswa itu tidak sampai informasi-informasi penting seperti ini. Tapi kami akan mengusahakan lebih baik lagi. Walaupun kami sudah mengusahakan yang baik, tapi akan mengusahakan lebih baik lagi gitu. Untuk informasi itu juga udah di-share di akun IG ya? Betul. Sudah pasti program-program kami di-share atau dibagikan di akun Instagram kami. Ya, berarti mungkin untuk Sobat Jurnal dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum mungkin bisa dipantengin untuk sosial media BEM Unsika ya, karena semua hal ditransparansikan di sana. Betul, ya? Itu visi kami. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa semester 7 nih Bang, tentang perihal fasilitas. Salah satu fasilitas tuh pertanyaannya, mengapa kamar mandi di Fakultas Hukum belakang belum benar juga, padahal udah hampir selesai semester 7. Ada apa dengan Fakultas Hukum sampai terabaikan dengan perbaikan tersebut? Apakah dari pihak BEM-nya sudah memberitahu ke pihak atasan? Untuk permasalahan fasilitasi, permasalahan tadi juga ini menyambung dengan masalah-masalah yang tadi juga, masalah birokrasi dan sebagainya. Kami lewat ketua umum kami itu sudah sangat mendesak
daripada rektorat, dekanat, jangan sampai hal-hal seperti ini, hal-hal dasarnya mahasiswa tidak dapat. Dan untuk permasalahan fasilitas sendiri dari Departemen Kajian Aksi dan Strategis juga sudah membuat kajian-kajian dan juga sudah membuat aksi protes atau mendesak kepada dekanat. Kenapa hal-hal seperti ini ada? Kalau kita lihat dari fakultas-fakultas lain itu sudah melakukan perubahan-perubahan, tapi kenapa kita belum? Itu kira-kira intinya seperti itu. Dari Departemen Kajian Aksi dan Strategis itu juga sudah mulai masif melakukan seperti itu. Dari awal kita ngejabat itu sudah mulai melakukan seperti itu. Tapi kira-kira ada kepastiannya sih untuk kepastiannya nggak sih untuk fasilitas ini tuh? Kabar terakhirnya gimana? Kalau untuk kepastian, karena kami orientasinya adalah result oriented, kepastiannya adalah kalau itu barangnya sudah jadi. Kami itu akan terus mendesak, akan terus mendorong daripada dekanat atau rektorat untuk memperbaiki itu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini malah diabaikan gitu sama rektorat. Karena ini bukan hanya fasilitas yang harus didapat oleh mahasiswa, tapi ini adalah wajahnya dari FH Unsika itu sendiri. Kalau misalkan wajahnya kotor, bagaimana kalau dilihat dari orang lain? Begitu kira-kira. Tapi intinya kami kepastiannya adalah kami harus melihat itu barangnya harus sudah jadi. Kami tidak percaya, atau bukannya tidak percaya, kami tidak langsung menelan mentah-mentah kalau misalkan janjikan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi kami benar-benar itu barang harus jadi, baru itu pasti. Karena kami memang berorientasinya adalah result oriented atau hasil, melihat hasil. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang bertanya tentang pengembangan kampus. Terkadang kita tuh butuh yang namanya informasi dari tata usaha TU, dan TU fakultas itu berarti adalah batang tubuh yang ada di fakultas FH sendiri. Yang jadi pertanyaannya, kenapa terkadang pelayanan tata usaha sendiri itu kurang melayani kemahasiswaannya? Apalagi saat pandemi seperti ini, kita dituntut kuliah terkadang hampir 1 minggu, apalagi pas mau KRS-an. Seperti yang kita tahu, pasti ada bagian yang bakal susah untuk di follow up gitu. Apakah pihak BEM telah mengadvokasi dan telah dapat menyelesaikan itu, dan apa yang menjadi permasalahannya sebenarnya dengan TU? Sebenarnya untuk BEM sendiri tidak ada masalah dengan struktural organisasi lain di dekanat. Tetapi kami di departemen di BEM sendiri, lebih khususnya di Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa telah membuka daripada care center. Jadi kami punya Adkesma Care Center yang memang tujuannya untuk menampung hal seperti itu, langsung kita naikkan kepada dekanat. Jadi hal-hal seperti ini harus bisa cepat diselesaikan gitu. Kami seperti yang saya telah sebutkan tadi, kami ini ingin mendesak. Lalu juga mendorong daripada dekanat jangan sampai hal-hal seperti ini yang menyulitkan mahasiswa itu malah terhambat gitu loh. Jadi karena hal seperti itu akan menghambat pendidikan, itu yang sangat-sangat salah. Makanya kami mendorong dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa yang memang sudah bekerja dengan sangat keras lewat Adkesma Care Center yang terus masif disosialisasikan, terus masif dibuka ruangnya melalui G-Form. Itu ada di grup-grup angkatan juga. Itu sudah ada selalu di Adkesma Care Center. Secara rutin saya kira ya. Atau mungkin ada mungkin kayak ditaruh di bio IGB seperti itu, ada mungkin, atau hanya di-share secara rutin aja secara rutin. Karena kalau misalkan di IGB, BEM ini kan secara keseluruhan, bukan hanya daripada Departemen Advokasi atau Departemen Olahraga dan sebagainya, tapi secara keseluruhan. Tapi kami membuka itu melalui di Linktree. Ya, di Linktree itu ada. Di Linktree ada. Jadi kalau misalkan mau pengaduan seperti halnya TU itu bisa langsung buka Linktree yang ada di bio IGB. Bisa. Lalu kalau misalkan memang dilihat kok tidak diangkat-angkat atau tidak tidak digubris, itu bisa langsung dihubungi ke teman-teman Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Yang saya kira sudah sangat terbuka ya BEM kita. Jadi sudah tahulah anggota-anggota dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa itu sendiri, dan itu bisa dihubungi. Dan kami tidak pernah
membatasi atau membeda-bedakan kalau ini untuk angkatan sekian, tapi memang keseluruhan itu bisa di dalam teman-teman dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi tenang aja, chill aja, itu bisa diakses kepada teman-teman Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Jangan takut, kami terbuka kok orangnya, transparan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Sebagai mahasiswa atau sebagai kepengurusan badan eksekutif mahasiswa sendiri, apa sih yang harus diperbaiki di dalam fakultas kita sendiri ini perihal dari fasilitas, pelayanan, dan organisasi lainnya? Apalagi kan perihal fasilitas dan pelayanan nih ya, tiap tahun dari tahun ke tahun pasti keluhannya sama, entah dari kamar mandi, perihal pelayanan, dari setiap mau penguploadan KLS dan lain-lain itu keluhannya sama. Ini bagaimana nih tanggapan Abang selaku mahasiswa dan dari kepengurusan BEM? Jadi saya mahasiswa atau anggota BEM? Ada dua sisi nih kan, sebagai mahasiswa juga, sebagai pengurus BEM juga. Oke. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa yang pertama, secara memang sistemnya kalau menurut saya pribadi itu kurang memberikan hasil. Yang kalau misalkan kita melihat daripada kita compare kepada universitas lain, universitas lain yang memang agak lebih mudah, saya juga mengharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu malah menghambat. Kita ini kan sudah negeri. Kalau negeri itu terhambat, itu juga akan memalukan wajah dari Unsika itu sendiri, Unsika itu sendiri. Dan kalau dari BEM, atas nama BEM ya, kami sudah terus mendesak sampai hasilnya ada. Kami terus mendesak sampai hasilnya ada, kami terus mendesak perubahan-perubahan itu terjadi. Perubahan-perubahan yang diharapkan oleh mahasiswa, perubahan-perubahan yang diharapkan oleh kami itu terjadi. Saya sebagai mahasiswa ya Bang ingin mengkritik BEM sedikit nih dari segi penanganan isu yang pernah terjadi dari oknum mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Bahwa saya menilai bahwa BEM Fakultas Hukum Unsika ini gagal untuk membuat efek jera apabila terjadi kasus kekerasan seksual tersebut. Karena penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut pernah terjadi di Fakultas Hukum sebelumnya, tidak memenuhi definisi viral yang mana menjadi pilihan korban itu sendiri dalam penyelesaian kasus tersebut. Penanganan kasus terhadap kasus tersebut itu di kampus Unsika merupakan hal yang krusial untuk memberikan rasa aman bagi para mahasiswa tersebut kan. Namun dengan penanganan kasus kekerasan seksual yang dianggap tidak sebagai hal yang esensial akan menimbulkan rasa takut, tidak aman atau tidak nyaman bagi para mahasiswa itu sendiri. Saya memaklumi bahwa hal isu tersebut pernah terjadi sebelumnya. Terdapat landasan yuridis yang mengingatkan bahwa tidak ada peraturan khusus atau lex spesialis yang mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa seperti Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sedang dibicarakan hangat oleh publik nih Bang. Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadi sebuah batasan atau batu loncatan bagi badan eksekutif mahasiswa, mengingat bahwa organisasi BEM diisi oleh para mahasiswi hukum terpilih dari demokrasi intelektual dan tentunya memiliki pengetahuan maupun kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum. Bukankah badan eksekutif mahasiswa sendiri selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola proses kognitif serta perilaku warga Fakultas Hukum Unsika, memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta termasuk di dalamnya ini rasa aman dan nyaman. Ataukah pernyataan dari saya mengenai kemampuan tersebut yang tadi saya sudah jelaskan, dan kapasitas BEM Fakultas Hukum itu sebaliknya? Untuk membahas tentang masalah kekerasan seksual yang terjadi, saya menerima kritiknya, terima kasih atas kritiknya. Untuk Permen PKS itu sendiri, kita singkatnya Permen PKS ya. Kami sendiri telah merencanakan untuk membuat task force atau satuan tugas yang akan dilanjutkan di follow up oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan. Ini juga kan sebagai tindak lanjut dari Rektorat terkait permasalahan Permen PKS itu sendiri. Kami benar-benar
berkomitmen untuk mencegah atau menghapuskan daripada kekerasan seksual di dalam kampus. Kami juga ingin memberikan aman. Itu ada di salah satu misi dari ketua umum dan wakil ketua umum kami, memberikan rasa aman bagi perempuan di dalam Fakultas Hukum Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Maka dari itu kami juga melakukan sosialisasi bagaimana caranya untuk tidak pokoknya bukannya tidak melakukan kekerasan seksual saja, tapi juga menjelaskan apa saja yang termasuk kekerasan seksual itu, apa saja hak-hak perempuan yang harus ada di dalam kampus. Dan kalau misalkan terkait permasalahan Permen PK sendiri, kami sudah tindak lanjut dengan merencanakan membuat task force dari tindak lanjut dari rektorat itu sendiri. Lalu juga kami sebentar lagi akan memperingati 16 hari hak asasi kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP dari Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan itu sebagai wujud dari kami, salah satu wujud dari program BEM kami untuk menghapus dan memberantas daripada kekerasan seksual di dalam kampus gitu. Berarti itu tanggapan untuk kasus ini ya dari BEM sendiri. Mungkin dari kami sekarang sudah ya, dari kami sekarang sudah cukup untuk ngobrol kita di sore hari ini. Dan untuk rapat BEM sendiri akan segera di-share ya untuk rapotnya. Oke, mungkin untuk sekarang sekian kali ya. Menutup nih, silakan. Terima kasih atas diskusi Terima kasih. hari ini, Bang. Ya, sama-sama. Jika ada kata-kata ya untuk teman-teman sobat jurnal yang kurang berkenan gitu kan, kita tutup aja acara pada hari ini. Mungkin boleh tambahan sedikit. Silakan, Bang. Kami mengharapkan daripada rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi rapor BEM. Karena apa? Karena kami membutuhkan kritis-kritis daripada mahasiswa untuk perubahan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Jadi mohon kalau misalkan kalian peduli, kalian sayang, isi rapor BEM ini. Karena rapor BEM ini adalah bentuk dari popular control di dalam demokrasi kampus kita, demokrasi FH Unsika. Jadi sekali lagi saya mohon untuk diisi ya rekan-rekan. Itu aja. Mungkin sekian sobat jurnal yang telah menonton jurnalis talk kali ini. Ditunggu sisa jurnalis talk selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.